Diresmikan pada tahun 2018, Museum Daerah Deli Serdang menyimpan sejuta histori. Museum yang memiliki daya tarik tersendiri ini dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan tidak hanya bagi pelajar, namun juga masyarakat umum. Baru-baru ini, Museum Daerah Deli Serdang menggelar kegiatan BBM atau belajar bersama di museum dengan peserta yang terbatas dan protokol kesehatan yang ketat. Sebelum melakukan kegiatan di dalam museum, para peserta terlebih dahulu melakukan prosedur kesehatan pencegahan COVID-19. Kegiatan BBM kali ini mengangkat tema alat musik tradisional. Para peserta dikenalkan dengan berbagai alat musik tradisional, salah satunya kulcapi, alat musik tradisional suku Karo. Para peserta juga diajarkan teknik memainkan alat musik ini, seperti teknik rengget yang menghasilkan nada istimewa ciri khas musik Karo. Di akhir pelatihan, para peserta diajak berkeliling museum untuk melihat koleksi alat musik tradisional yang ada di Museum Deli Serdang ini. Pemirsa, jika Anda saat ini butuh referensi rekreasi sambil belajar, berkunjung ke museum boleh jadi salah satu jawabannya. Di tengah masa pandemi seperti saat ini, ada satu museum yang memberikan pelayanan kunjungan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Langsung saja kita sapa narasumber saya hari ini, pemirsa. PLT Kasih Cagar Budaya dan Museum Dispora Budpar Deli Serdang. Ada Bang Ilham Syahputra. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bang Putra, ini ngomong-ngomong pandemi kita nggak tahu kapan berakhir. Nah, di masa yang seperti sekarang ini, apalagi ini agak mencekam di beberapa daerah ya, termasuk DKI Jakarta. Ini tetap semangat untuk membuat masyarakat pergi ke museum gitu di tengah pandemi seperti saat ini. Abang seberapa optimis sih ini bisa berhasil? Karena kan orang takut keluar rumah, boro-boro mikirin pergi ke museum gitu, Ya, Bang betul. Putra. Jadi kalau untuk membuat orang datang ke museum di masa pandemi ini sepertinya nggak mungkin, Mbak ya. Tapi kita juga nggak kehilangan akal, kehilangan ide. Kita terus berkreasi, membuat kegiatan-kegiatan untuk promosi dan penyebaran informasi tentang museum sejarah yang ada di Deli Serdang melalui virtual. Jadi kalau untuk membuat orang datang itu sepertinya tidak mungkin. Ditutup total. Tapi nggak kehilangan ide, virtual masih ada kok, bisa virtual. Masih bisa, iya betul. Ya, menurut Bang Putra sendiri bagaimana antusiasme masyarakat itu untuk berkunjung ke museum dulu? Ya, ini untuk Museum Deli Serdang kita bicara dulu dan sekarang kalau Abang bandingkan di masa pandemi. Kalau kita bandingkan dulu dengan sekarang, antusiasnya sebenarnya hampir sama. Tetapi karena pandemik ini mungkin ada kekurangan karena kita nggak bisa buka, mulai agak berkurang. Tapi dulunya dengan kunjungan kita itu 1 tahun itu bisa sampai ribuan. Bisa sampai ribuan. Dari daerah mana Dari saja? daerah Deli Serdang khususnya, Medan, mungkin tetangga-tetangga sedang berage. Tapi ada juga beberapa yang studi tiru ke tempat kita dari kabupaten lain. Kebanyakan mereka kalangan apa, Bang? Pelajar kah atau masyarakat umum seperti apa? Pelajar kalau kebanyakan. Kalau persentasinya pelajar itu lebih besar. Mahasiswa gitu itu. ya. Nah, baru-baru ini Museum Deli Serdang menggelar sebuah kegiatan yang bernama BBM, bukan bahan bakar minyak ya. Tapi belajar bersama di museum. Ini salah satu terobosan tadi. Sebenarnya BBM ini bukan terobosan dari kita. BBM ini program dari pemerintah pusat yang dari Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Kebudayaan. Jadi kita mengadopsi kegiatan itu, dan kebetulan program kita di museum itu ada namanya program Kenang Lemu. Kenali Deli Serdang lewat museum. Oke. Salah satu program itu
salah satu dalam kegiatan itu, kegiatan program itu adalah BBM, belajar bersama di museum. Nah, disitulah kita memperkenalkan Deli Serdang lebih dalam, mulai sejarah, tradisi, adat, istiadat, budaya, dan lain sebagainya. Mungkin kita lebih kenalkan di situ, Mbak. Baik. Bang Putra, apa saja sih yang ada di dalam Museum Deli Serdang ini yang bisa menarik perhatian kita semua? Yang ada di situ peninggalan, yang pasti peninggalan sejarah. Dulu kita pernah ada melakukan kegiatan ekskavasi penggalian penggalian sejarah di Benteng Putri Hijau. Jadi kita menemukan berbagai artefak. Benteng Putri Hijau yang di daerah mana? Di Litua. Oh iya. Jadi kita menemukan berbagai barang-barang peninggalan sejarah, artefak-artefak. Itu jadi koleksi kita sekarang. Ada beberapa, dan hibah dari Kesultanan Serdang itu juga menjadi koleksi andalan kita, utama kita. Salah satunya dari peninggalan almarhum Guru Sauti. Beliau adalah maestro tari selampang 12 kita yang cukup terkenal sampai ke Rusia, yang pernah dibawa Presiden Soekarno pada masa itu. Di situ peninggalan beliau ada kontrabas, gendang Melayu, akordeon, dan beberapa literasi dan partitur tentang beliau. Itu dihibahkan untuk Itu museum dihibahkan, Deli. betul, Pak. Nah, bagaimana Bang Putra melihat antusiasme masyarakat terhadap museum? Antusiasme masyarakat menurut saya semakin bertambah dan masyarakat semakin antusias. Tapi memang kita juga harus ada program gebrakan lagi untuk membuat masyarakat tuh lebih antusias. Jika dibandingkan dengan mungkin gaya hidup masyarakat di luar negeri ya, mereka itu sangat menghargai sejarah gitu. Kalau Abang melihat masyarakat kita seperti apa? Apakah hanya pelajar saja yang mungkin karena ada bidang studi sejarah ya yang masih dipelajari? Menurut Abang bagaimana? Mungkin nggak semua ya, mungkin terbatas lah kalau untuk minat untuk belajar itu. Ya kayak Mbak bilang tadi, mungkin dia orang sejarah atau dia memang orang arkeolog. Tapi kalau untuk secara umum saya rasa belum, Pak. Ya. Padahal sejarah itu sangat penting ya, Bang, penting ya sekali. untuk kita pelajari. Nah, Bang Putra, selain kegiatan BBM yang dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, kemarin Museum Daerah Deli Serdang ini juga melakukan tur museum dengan metode virtual tadi. Seperti apa? Ya, jadi sebelum saya jelaskan dampak pandemi COVID-19 ini ada positifnya juga buat kita. Jadi kita tuh berpikir keras bagaimana ini untuk tetap beraktivitas, tetap bekerja, menyebarluaskan program kita, menyebarluaskan sejarah tradisi Deli Serdang ke masyarakat luas. Nah, di situ kita berkumpul, nemui ide-ide, oh kita buat ini dengan kawan-kawan di museum, ya udah kita buat, terjadilah jalan-jalan di museum, virtual tour museum. Ya, kita coba kerjasama dengan museum lain yang ada di Sumatera dan Pulau Jawa, alhamdulillah mereka terima dan udah kita berjalan. Dan ini masih Museum Deli Serdang yang menerapkan jalan-jalan virtual ke museum ini? Mungkin ada beberapa museum mungkin, Pak. Ada beberapa museum di Jawa, mungkin sudah ada beberapa. Di Jawa ya? Di Kalau Jawa di Sumatera mungkin. Utara sendiri? Kalau di Sumatera sendiri baru kita kayaknya. Baru Deli kita. Serdang Iya. ya? Wah, ini Kalau saya tidak salah ya. mudah-mudahan ini bisa jadi ini ya, trigger untuk museum-museum di daerah yang lain ya, untuk jangan vakum karena pandemi gitu, Betul, jangan betul. close, tapi kita masih bisa jalan-jalan virtual gitu ya. Bang Putra, kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Baik pemirsa, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Meskipun museum ini tidak beroperasi di masa pandemi, bukan berarti masyarakat tidak bisa belajar dari koleksi yang berada di dalamnya. Untuk menjembatani proses belajar ini, pihak museum melakukan tur virtual di dalam museum.
Kegiatan ini merupakan tur museum secara virtual satu-satunya di Deli Serdang dan Kota Medan. Virtual tour ini dibawakan oleh pegawai museum sendiri dengan memanfaatkan aplikasi daring. Secara berurutan, pegawai museum menjelaskan berbagai koleksi museum dan sejarahnya yang dapat menambah pengetahuan kita. Selain itu, Museum Daerah Deli Serdang ini juga rutin melakukan kegiatan Sapa Museum yang disiarkan secara langsung dari sosial media. Kegiatan Sapa Museum ini juga menghadirkan narasumber yang siap berbagi informasi tentang museum dan sejarah. Sehingga masyarakat tetap dapat menikmati perjalanan tur ke dalam museum secara virtual, sekaligus menambah wawasan akan sejarah. Itu tadi Museum Deli Serdang. Kita sudah lihat tadi di cuplikannya. Bang Putra, untuk menjaga berbagai benda bersejarah yang ada tadi di museum ini kan butuh perawatan. Kayaknya kalau saya bilang ini lebih-lebih dari perawatan skincare. Betul, Pak. Karena ini barang yang bernilai, tidak ternilai gitu. Seperti apa sih cara merawatnya? Jadi perawatan kita tuh ada dua cara. Yang pertama itu cara preventif, yang dia itu jangka pendek. Artinya kita perawatan kecil lah kita bilang, dan yang satu lagi perawatan besar itu bisa jangka panjangnya. Jadi memang kita rutin melaksanakan perawatan-perawatan. Tidak, itu kan barang sangat berharga ya, Mbak. Jadi kalau rusak sekali atau ada yang hilang juga lah nilai barang tadi. Iya. Dan ini berarti petugasnya khusus ini, keterampilannya khusus. Kurator. Khusus kurator. Yang paling rumit dan yang paling rumit perawatannya tapi nilainya juga sangat tinggi itu benda-benda yang seperti apa, Bang Putra? Artefak saya pikir, Mbak. Artefak yang sudah umurnya sudah ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun itu sulit sekali untuk merawatnya. Ya, kalau Bang Putra sendiri sebagai PLT Cagar Budaya tadi ya, dan museum ini tugasnya ngapain aja nih hari-hari? Tugasnya yang pasti memastikan operasional museum itu berjalan, kegiatan-kegiatan rutin atau kegiatan yang sudah kita jadwalkan itu tetap dilaksanakan, ya, melihat kondisi-kondisi museum lah yang pastinya, Mbak, untuk saat ini pandemik ini. Kalau dulu terbayang nggak sih kalau mungkin masih belajar sejarah gitu ya, betul. Bersama guru di ruangan kelas, tertarik nggak dengan sejarah dan akhirnya itu rupanya oh ini jawabannya di masa sekarang harus berkutat di museum gitu, Bang Putra? Kalau dulu masa belajar sejarah sama sekali nggak tertarik. Sama sekali nggak tertarik karena sejarah itu ya kalau saya rasa waktu sekolah dulu ya, SMA, SMP ini pelajaran paling membosankan ini. Cerita kadang-kadang nggak, kita pun nggak minat di situ. Tapi setelah saya gabung di Dispora Budpar dan kebetulan definitif saya itu di kepala seksi sejarah dan tradisi. Sejarah ini unik, semakin kita gali semakin kita penasaran, semakin kita ini harus digali terus ini. Jadi semakin buat penasaran. Nah, seperti itu. Jadi ya semakin lama saya di situ, berjalannya waktu saya ya akhirnya semakin tertarik dengan sejarah. Ya, dan mencintai pekerjaan ini begitu ya. Bang, menurut Abang sendiri seberapa penting untuk berkunjung ke museum khususnya bagi generasi muda gitu, bagi pelajar? Penting sekali, Mbak. Penting sekali karena museum ini seperti fungsinya ya, dia pusat pembelajaran, pusat
budaya, sejarah, tradisi, semua museum itu sebagai pusat penyebaran informasi di situ. Jadi kalau tidak ada rasa kecintaan kita kepada sejarah dan tradisi kita, mungkin generasi-generasi kita selanjutnya udah nggak tahu lagi sejarah kita kayak mana. Dan mungkin identitas kita sebagai negara Indonesia juga mungkin udah mulai luntur bahkan hilang. Ya. Jadi saya pikir itu sangat penting sekali, Mbak. Walaupun orang eksak begitu ya, Walaupun harus eksak. suka sejarah gitu. Nah di masa pandemi seperti saat ini museum tutup, tidak boleh gitu ya buka gitu karena pandemi COVID. Namun tetap diadakan event-event seperti BBM tadi ya untuk mendekatkan museum ini kepada masyarakat. Nggak cuman pelajar nih, tapi masyarakat umum. Nah bagaimana caranya masyarakat untuk ikut dalam event-event yang digelar oleh Museum Daerah Deli Serdang ini, Bang Putra? Jadi sebelum kita melaksanakan event, kita kan sebar dulu informasinya. Kita sebar informasi melalui kanal-kanal media sosial kita seperti Facebook, Instagram, dan di dalam informasi itu kita menempelkan pendaftaran, link pendaftaran, kontak person. Jadi kalau ada yang berminat, tertarik untuk mengikuti kegiatan kita, bisa mendaftar dari link tersebut atau langsung nelpon ke kontak person yang tersedia di situ. Berarti mainnya di media sosial gitu ya. Ini cukup efektif berarti Bang Putra? Alhamdulillah cukup efektif untuk saat ini. Ya, kita jeda lagi, masih punya segmen terakhir. Pemirsa, apa pendapat mereka tentang belajar bersama di museum? Kita dengarkan dalam liputan berikut ini. Kenapa saya tertarik mengikuti pelatihan belajar ini? Karena selama ini kan di sekolah-sekolah itu banyak tentang pengenalan alat-alat musik. Tapi kita nggak tahu benda-bendanya dan cara-cara menggunakannya. Dengan diadakan seperti ini, jadi kita sebagai guru ya, saya guru, bisa mendapatkan pembelajaran bagaimana cara menggunakan alat-alat musik yang ada, khususnya di Deli Serdang. Tanggapannya tentu saya sangat antusias dengan diadakan acara ini, karena terlebih lagi sekarang merupakan zaman yang terus berkembang. Sementara budaya dan juga tradisi termasuk dari alat musik tradisional lama-kelamaan mulai terkikis dengan zaman. Tanggapannya yang pasti senang dan antusias karena ya melalui BBM ini mungkin ada media untuk khususnya para pemuda, mahasiswa, pelajar bisa mengenal sejarahnya. Jadi melalui BBM ini mungkin yang susah mendapat media, susah mendapat pembelajaran tentang sejarah-sejarah khususnya pada hari ini tentang musik tradisional, ada jawaban, ada solusi untuk kita bisa mengenal, bisa mendapat narasumber yang tepat dan bisa melihat langsung bagaimana musik-musik tradisional itu yang harusnya kita lestarikan. Itu tadi komentar warga, Bang Putra. Background sebenarnya dulu kuliah jurusan apa? Ekonomi manajemen, Mbak. Ekonomi manajemen. Makanya nggak suka sejarah gitu ya. Ya, kurang tertarik dulu. Iya. Berarti cukup referensi gitu, banyak referensi yang dibaca, buku barangkali. Malah kalau informasi saya lebih banyak dapat dari kawan-kawan di kantor. Mereka kan lebih ahli ya saya pikir, karena basic ilmu mereka itu ada yang dari arkeolog, sejarah, bahkan ada yang antropolog. Nah, saya lebih banyak belajar dari mereka, Pak. Ya, Bang Putra, jika ada pendapat Abang mengenai adanya masyarakat kita itu yang masih jika punya benda-benda bersejarah, peninggalan sejarah itu yang nilai historisnya itu sangat tinggi, malah dijual. Iya. Dijual ke pihak asing gitu, mereka tetap mendapatkan uang, padahal ya ironis memang ya karena mereka juga butuh uang. Pendapat Abang tentang mereka? Ya kalau pendapat saya sendiri disayangkan sekali ya Mbak ya, karena memang itu barang peninggalan sejarah itu nggak akan ada dibuat dua kali. Dia buat replikanya bisa, tapi yang aslinya kita mungkin nggak akan dapat lagi. Kalau kita berharap kalau itu jangan dijual, kalaupun dijual mereka bisa hubungi kita upayakan untuk bisa mengganti ruginya. Mungkin seperti itulah. Tapi kalau dijual ke pihak asing, saya rasa sayang sekali, Mbak. Ya.
Ya, mudah-mudahan ini ya bisa apa namanya, ini juga satu catatan begitu ya. Makanya bagi generasi muda harus dipupuk dulu rasa cintanya kepada sejarah sehingga mereka melihat ini benda bersejarah ini harusnya berada di museum, tetap berada menjadi bagian dari bangsa ini. Berada seperti di itu tempatnya ya. lah yang tepat. Iya. Bang, apa rencana Museum Daerah Deli Serdang ke depan? Rencana kita masih rencana nih masa COVID ya Mbak ya. Kita nggak tahu COVID ini kapan berakhir, tapi kita tetap membuat program-program atau ide-ide untuk di masa COVID ini. Ya salah satunya virtual, daring. Mungkin saat ini seperti itu dulu, tapi kalau nanti udah COVID udah selesai, ya kita pikirkan lagi, kita cari lagi ide untuk lebih membuat kegiatan yang membuat masyarakat itu lebih antusias. Ya. Jika pemirsa di rumah ingin melihat media sosialnya museum gitu, khususnya untuk anak-anak sejarah ya pelajar begitu yang butuh referensi kemana media sosialnya, silakan dipromosikan. Kita tuh ada 3 kanal media sosial kita. Yang pertama Facebook, Instagram, dan YouTube. Itu di namanya Museum Daerah Deli Serdang. Di situ banyak informasi. Ya, semua informasi kita. Termasuk jadwal virtual tadi ya, Bang, Betul, yang Mbak. nggak boleh dilewatkan. Ya, betul. Baik, Bang Putra, apa harapan Bang Putra untuk masyarakat agar memiliki minat yang tinggi berkunjung ke museum, cinta akan sejarah, apalagi kalau misalnya punya barang-barang peninggalan sejarah itu jangan sampai dijual ke pihak lain karena ini adalah milik kita, identitas bangsa ini. Ya, harapan saya untuk kedepannya buat masyarakat lebih mencintai sejarah, cintai budaya, karena memang identitas kita sebagai masyarakat Indonesia itu adalah budaya kita. Sejarah kita juga jangan sampai terlupakan, karena memang berat untuk sekarang ini mempertahankan itu Mbak, karena arus globalisasi itu semakin kuat. Tapi ya kita Museum Deli Serdang, khususnya di bidang kebudayaan tetap mencoba untuk mempertahankan identitas kita, budaya dan sejarah kita tetap harus kita pertahankan, jangan sampai itu hilang. Bang Putra, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk Selasar Budi. Mudah-mudahan apa yang kita bincang-bincangkan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan masyarakat, dan jangan ragu untuk datang ke Museum Deli Serdang. Pemirsa, ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari mengunjungi museum, terutama bagi generasi muda. Mari mulai akrab dengan museum, sebab museum merupakan sumber pengetahuan. Tetap jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain, jaga kesehatan Anda dengan mematuhi protokol kesehatan. Pemirsa, saya Rahma Mandasari pamit. Jangan lupa saksikan Selasar Budi selanjutnya. Sampai jumpa.